Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya izin pakai masker karena saya khawatir nanti ustadznya ketularan karena dekat-dekat ya. Iya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, waktu luang, dan juga semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini melanjutkan hadis yang kedua, bab menyeru kepada kebajikan. Sebelum dimulai saya pengen tanya sama Mas Aris, okay. Itu Mas Ahmed itunya, mik. Iya Mas Aris, okay. Sudah pernah ngajak orang untuk ikut kajian nggak Mas Aris? Kalau iya. Pernah, alhamdulillah pernah. Alhamdulillah. Langsung responnya gimana Mas Aris waktu itu? Belum mau. Oh belum mau ya. Tapi tetap ngajak terus ya? Iya. Masya Allah. Sampingnya Mas Agus, Mas Agus. Ya. Sudah pernah ngajak orang juga Mas Agus? Alhamdulillah sudah pernah. Sudah pernah. Ikut sekarang Mas? Yang dua nggak ikut, yang satu alhamdulillah ikut. Alhamdulillah. Semoga istiqomah beliaunya. Oh iya. Waktu itu sampean kasih motivasi apa Mas Agus? Pertama saya kasih link-linknya dulu Mas Budi. Ya. Terus tak iming sama tadi tak kasih buku gitu. Masya Allah. Alhamdulillah masih ada teman yang masih malu-malu gitu Mas. Oh iya iya. Karena komunitas kita gitu, padahal ya biasa-biasa aja ya. Tapi alhamdulillah insya Allah kita coba terus kita coba untuk mengajaknya. Iya iya. Ya terima kasih Mas Agus dan Mas Aris. Semoga bisa menjadi motivasi kepada kita semua ya. Yang satunya tadi sudah mengajak dan satunya lagi Mas Agus ya, selain mengajak juga memberikan buku ya, memberikan buku. Ya memang kadang-kadang orang itu ketika mengawali sesuatu, baik itu ya dalam kejelekan ataupun dalam kebaikan, itu biasanya diawali dengan malu-malu ya. Karena saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Dan juga ketika dari teman-teman semua, apabila pertama nggak masuk, itu kadang-kadang itu kita merasa koyok gimana gitu. Karena apa? Karena sudah biasanya kita aktif. Umpamanya kita kajian sekarang ini, satu hari nggak masuk itu kelihatan agak terganggu, agak terganjal. Oh iya, kok nggak masuk kajian, biasa nih kajian. Atau mungkin sholat jamaah gitu kan. 2 kali nggak masuk, akan merasa ya memang berat, tapi agak-agak sudah agak melupakan. 3 kali dan 4 kali dan seterusnya kita sudah enjoy, koyok wis biasa. Bahkan ketika kita mau masuk lagi, koyok abot, koyok ada rasa malu gitu. Itu yang sering saya ketika saya alami seperti itu. Dan itu juga mungkin sama halnya ketika semua orang juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi mari kita biasakan ya hal-hal yang positif, karena ketika itu tidak kita biasakan atau hilang dari keinginan kita, maka keinginan kita akan terpenuhi dengan hal-hal yang lainnya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LC MPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ini, majelis ilmu, majelis yang berusaha ya menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkualitas, orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan agama ini, memikirkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Ya. Kami pernah nawarkan amanah kepada langit, bumi dan pegunungan. Ya, gunung. Namun semuanya makhluk-makhluk besar ini, makhluk-makhluk yang super agung ini menolak. Ya. Kenapa? Karena beratnya amanah tersebut. Ya. Fa baina yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ya. Wa hamalhal insan. Tapi ada makhluk yang kecil, unik. Makhluk itu bernama manusia. Dia yang paling berani menanggung amanah tersebut. Ya. Jadi kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk pilihan. Ya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tawari untuk membawa amanah agama ini, dan kita semua siap. Ya, kita semua siap. Dan mereka yang siap menanggung amanah ini, Allah jadikan mereka orang-orang yang besar. Allah akan jaga, Allah akan jadikan orang-orang yang besar. Kenapa? Karena tidak ngurusi dirinya sendiri, tapi ngurusi agama Allah. Mereka-mereka ini adalah rahilah, ya. Disebut Rasulullah SAW sebagai rahilah. Kalau hanya ngurusi diri sendiri akan menjadi kecil seperti makhluk-makhluk yang lain. Tapi kita kalau pengen menjadi makhluk yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya harus nanggung amanah tersebut semampu kita, ya. Jadi Rasulullah SAW menginginkan dari kita adalah menjadi rahilah, orang-orang yang siap menanggung beban agama ini, orang-orang yang siap menjadi tulang punggung, ya, tulang punggung dari agama ini. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaman nas kal ibilil mi'ah la takad tajid fiha rahilah. Rasulullah katakan manusia itu seperti sekumpulan unta yang berjumlah seratusan. La takadu tajidu fiha rahilah. Dari 100 unta tersebut belum tentu engkau dapati unta rahilah. Unta rahilah itu adalah unta yang bisa menanggung beban kebutuhan tuannya, ya, mampu mengangkut barang sekitar 500 kilo, 5 kintal, ya, menyeberangi padang pasir. Dan setiap rohilah itu unta, tapi tidak semua unta itu rohilah. Ya. Jadi 100 belum tentu didapati sebuah rohilah. Kita juga gitu, manusia itu banyak. Ya, tapi hanya beberapa orang saja yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi rohilah, yang ada kesadaran menanggung agama ini, kesadaran mengamalkan agama ini, menjadi tulang punggung, ya, agama ini, menjadi tulang punggungnya pondok, menjadi tulang punggungnya masjid, menjadi tulang punggungnya dakwah, ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari amanah yang Allah bebankan kepada kita.
Kalau kita siap, maka Allah akan jadikan kita orang istimewa. Namun kalau kita tidak siap, ya, memilih menjadi manusia-manusia biasa saja, hanya ngurusi anak istri, ya hanya man asya li nafsihi asa saghiran wa mata saghiran. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri, hanya untuk keluarga, maka dia hidup kecil dan meninggal juga kecil. Namun barang siapa yang hidup bukan hanya untuk anak istrinya seperti Rasulullah, ya, kekayaan Khadijah beliau tidak nikmati sendiri. Kalau beliau memilih hidup seperti kebanyakan kita, hidup tentrem beliau, kaya raya, ya. Tapi tidak, bukan itu jalan menjadi orang besar. Beliau menjadi tulang punggung ini, dakwah ini, dengan dimodali oleh istri beliau yaitu Khadijah, dan itulah contoh yang terbaik bagi kita, yaitu menjadi seorang rahilah, ya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan hadis yang kedua, bab penyeru kebajikan, ya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, mengajak kepada kebaikan, ya, berdakwah, ya, mengajak manusia melakukan kebajikan, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Artinya dia dapatkan double. Dia sendiri dapat pahala amalan dia sendiri, namun dia juga mendapatkan bonus, yaitu pahala dari orang-orang yang dia ajak tadi itu. Islam ini adalah agama yang banyak menawarkan bonus. Ya, Islam ini adalah agama yang banyak menawarkan bonus. Orang kerjakan satu kebaikan saja minimal diganjar 10 kali lipat, ya. Minimal itu, ya. Ila ad'afin katsir, ila sab'imi adzifin ila ad'afin katsira. Minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga tidak terbatas, ya. Itu banyak bonus-bonus yang Allah tawarkan. Namun bonus-bonus tersebut terkadang lenyap, ya, hilang, terkalahkan dengan bujukan iblis, ya. Kenapa? Karena pengikut kebaikan sedikit, sedangkan pengikut keburukan itu banyak, ya. Itu menunjukkan bahwasanya menjadi orang yang istiqomah di atas jalan kebenaran ini, ya, berat, ya, berat. Meskipun tadi itu banyak sekali tawaran-tawaran bonus, namun terkadang itu tadi terkalahkan, ya. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk rajin ngaji, rajin taklim. Agar apa? Agar tawaran-tawaran tadi itu, bonus-bonus yang Allah tawarkan itu selalu terngiang-ngiang di dalam benak kita, sehingga kita selalu semangat, ya. Jadilah yang kusdzalika min ujurihim syai'a, tidak terkurangi sedikit pun mereka yang ikuti dapatkan pahala, nah, kita juga dapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa rahmatnya, ya, sangat luar biasa rahmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan tadi itu. Cuman ya tadi terkadang terkalahkan karena iblis tidak pernah diam. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna iblis, ya,
Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma' thumma yab'asu sarayahu. Iblis itu meletakkan kerajaannya di atas air, di atas laut dalam riwayat yang lain. Kalau manusia itu kerajaan tempat tinggalnya itu di darat, tapi iblis itu memilih lautan, ya, memilih air sebagai kerajaannya, tempat tinggalnya. Dari sana kemudian fayab asusarayah, dia ngutus pasukannya untuk menggoda manusia, untuk mengalahkan, menutupi tawaran-tawaran kebaikan pelipat gandaan amal ini. Fayaji, dan itu disiplin sekali. Jadi ngirim, nanti sorenya datang laporan. Fayaji wahaduhum fa'altu kadza wa kadza. Jadi sore itu apel, ya. Kemudian ada yang mengatakan masing-masing lapor. Aku telah ngerjakan seperti ini, goda manusia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata iblis apa? Karena raja bengis, ya, dia tidak bisa berterima kasih dengan pekerjaan yang kecil-kecil. Dia katakan ma sona'ta syai'an, kamu tidak ngerjakan apa-apa. Kalau hanya seperti itu, belum apa-apa itu, ya. Ma sona'ta syai'an. Tsumma yaji'ul akhar, kemudian datang lagi dan mengatakan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih, ya. Aku tidak ninggalkan orang yang menjadi sasaranku, godaanku itu, ya. Jadi orang yang paling, setan yang paling dekat dengan iblis itu adalah a'dhamuhum fitnah, yang paling hebat rayuannya, ya. Maka seperti yang terakhir ini datang kepada iblis dan mengatakan ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatih, aku tidak meninggalkan orang yang menjadi sasaranku itu sampai aku menjadikan dia terpisah, berpisah dengan istrinya, karena itu sasaran utama. Maka kata iblis bayudni, iblis nggak ngomong dari jauh, langsung dia turun dari tahtanya mendekat ke setan ini dan mengatakan nikma anta, sebaik-baik pasukan itu adalah kamu, sebaik-baik setan itu adalah kamu, ya. Artinya ini patut kita sadari bahwasanya penyeru-penyeru, karena jumlah setan itu luar biasa, ya. Penyeru-penyeru keburukan itu sangat banyak. Maka maklum kalau seandainya kita itu sewaktu-waktu hilang tadi memori tentang tawaran-tawaran kebaikan, tawaran-tawaran bonus yang Allah berikan dan Rasulullah kabarkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, mengajak, menyeru, gandeng, ngajak keburukan, karena alaihi minal its, dia akan mendapatkan dosa jariyah juga. Kalau tadi nyeru kebaikan itu dapat pahala jariyah, menyeru keburukan, ngajak keburuk itu dapat ancaman dari Rasulullah, ini dia juga mendapatkan dosa jariyah. Karena alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ah, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak terkurangi sedikit pun dari dosa-dosa tersebut, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agar kita ini semangat di dalam mendakwahkan ilmu, semangat ngajak kepada kebaikan. Kenapa? Karena bonusnya banyak. Agar kita ini tidak kalah promosi dengan apa? Dengan para setan tersebut. Kita yakin bahwasanya barang dagangan kita ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataan yang paling baik, ya, dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman kitanya terkadang kurang yakin, sehingga orang yang kita ajak ini nggak tertarik, ya. Jadi untuk bisa mengajak, maka kita harus meyakinkan pada diri kita sendiri bahwasanya yang kita pegang ini luar biasa,
yang kita ajakkan itu sangat baik dan bonusnya itu luar biasa. Itu yang harus kita yakinkan dulu pada diri kita. Kalau kita itu betul-betul yakin, maka kita ngajak itu enak, ringan kita ngajak, semangat kita ngajak orang kepada kebaikan. Jadi Rasulullah SAW menginginkan bagi kita dari umatnya ini menjadi para penyeru kebaikan dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ini mampunya untuk apa tadi, ya narik-narik mau ini, nggak bisa khutbah ya tadi bisa ngajak. Ya. Jadi seperti para sahabat itu, tidak semua dari mereka itu ahli khutbah, tapi mereka semua itu semangat untuk dakwah. Jadi ikut perang, meluaskan kekuasaan Islam, dan mereka menetap untuk menjadi para dai. Jadi tugasnya dua, ya, ngajarkan. Jadi tidak selalunya menjadi murid, harus berani tampil untuk menjadi para tadi pengajak kebaikan. Kalau menjadi para dai mungkin terlalu harus sekolah, harus mondok. Tapi kalau menjadi pengajak kebaikan itu nggak perlu itu ijazah, ngajak baik aja kok. Cuman kitanya saja kemudian malu-malu, kurang yakin. Yang malu-malu ya nggak dapat bonus. Ya. Kalau pengen bonus ya semangat. Jadi ini harus kita bangun. Kenapa? Karena ini amal jariah. Ya. Kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun jasad kita sudah dimakan tanah. Kita tetap berumur panjang meskipun jatah umur kita cuma 80-70 tahun. Nah, ini yang harus kita buru. Kita punya harta kita manfaatkan, ya. Kita punya harta kita manfaatkan untuk tadi ini memperpanjang umur kita, mengajak kebaikan agar dapat pahala-pahala yang mengalir terus ini. Jadi itu yang harapan Rasulullah SAW kepada kita bersama, agar kita memanfaatkan lisan kita untuk ngajak, ayo, ya. Dan yang paling mudah untuk kita ajak yaitu berangkat dari keluarga kita, anak-anak kita. Ya, kita ajak kebaikan. Jadi anak itu akan terjaga baik manakala orang tuanya memfungsikan lisannya, ya, ngajak baik. Ya. Tapi manakala orang tuanya, bapaknya khususnya bapaknya ini tidak memfungsikan orang tuanya, anak itu akan menjauh. Tapi kalau anak itu punya panutan, ya, maka ini akan terjaga anak tersebut. Kenapa? Karena dia punya tadi, ya, punya panutan, orang yang dihormati dalam rumah, ya. Jadi marilah kita tadi memfungsikan, ya, memfungsikan lisan kita agar kita ini mendapatkan keberkahan hidup. Dan tabiat manusia itu, ya, tabiat manusia itu adalah minta diikuti, ya, suka untuk diikuti. Dalam keburukan orang mesti ngajak. Kenapa? Karena ditambahi dengan setan-setan tadi itu. Maka dalam kebaikan juga tadi itu, ya, kita harus semangat, ya. Dalam Al-Quran saja disebutkan mereka-mereka yang ngikut itu protes, ya. Ya Allah, kami dulu itu sesat karena ngikuti orang ini, maka datangkan dia, ya. Naj'al, kita akan jadikan dia tahta aqdamina, kita akan injak-injak kepalanya, ya. Kita taruh di bawah kita, maksudnya kita injak-injak. Kenapa? Karena gara-gara kamu itu, ya. Tapi mereka ya bisa berbicara, setan juga bisa berbicara. Ketika setan dituntut, ya, kamu yang menyesatkan kami, maka setan mengatakan apa? Kalian kan sudah tahu aku ini pendusta, ya, aku ini pendusta, janjiku janji palsu. Sedang Rob kalian ini janjinya itu janji yang benar. Kenapa salah kalian sendiri? Kenapa ngikuti aku? Ya. Jadi ini akan barok nanti di akhirat. Jadi marilah kita tadi bersemangat untuk ngajak dan hati-hati.
berhati-hati kalau kita ini tadi menjadi orang-orang yang diikuti orang. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan dosa jariah karena keberanian kita, kemudian kita katakan riba boleh, orang pada kemudian ikut riba, kemudian ini. Kenapa? Karena kita yang diikuti mengatakan seperti itu, dosa jariahnya akan ngikuti itu. Maka bagaimana kalau kita mati kemudian terus ngalir dosa jariah riba ini dan yang lainnya seperti itu. Demikian juga bagi para bos, ya, orang-orang yang Allah takdirkan punya anak buah, manfaatkan, ya, manfaatkan untuk ngajak mereka kepada kebaikan. Karena itu punya kekuatan tersendiri. Ya, jadi ngajak dengan duit itu akan lebih kuat, lebih mempengaruhi daripada ngajak hanya pakai abab. Ya. Jadi dimanfaatkan. Jangan sampai kemudian tadi kita menjadi tadi bos orang-orang ini kemudian kita ngajak kepada keburukan. Naudzubillah. Jadi hadis ini memberikan semangat kepada kita agar memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dari kemampuan ini kita pakai untuk ngajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Kalau tidak mampu sendiri, jangan kalah, ya, jangan putus asa. Gabung kafilah menjadi donatur, ya, dakwah. Ya. Kenapa? Karena dari situ kita akan dapat ngaliran pahala juga. Ya. Saya nggak bisa ngajak, nggak bisa ini, tapi saya siap. Ya, silakan adakan acara-acara ini. Jadi para penyuruh keburukan saja itu dalam membuat acara-acara itu luar biasa. Ya. Dari apa? Dari soundnya itu sound yang termahal, kemudian luar biasa itu. Semangat mereka mengeluarkan dana. Kita para pendukung kebaikan mestinya juga harus lebih semangat lagi. Ya. Kenapa? Agar Islam ini li'ala li kalimatillah. Kalau Islam ini yang paling jaya. Ya. Jadi perlu adanya kebersamaan, ada kesadaran. Kenapa? Karena kebatilan itu terorganisir. Mereka bagaimana cara untuk 1 menit itu bisa membuat iklan yang paling menarik. Iklan rokok itu kan Masya Allah perjuangannya luar biasa itu. Sudah naruh apa pamflet kemudian nyewa iklan besar di pinggir jalan, belum lagi di televisi, belum lagi ini. Cara membuat iklannya pun sangat menarik. Bukan gaya abal-abal orang rokokan menikmati rokok, enggak. Tapi lelaki jantan, ya, lelaki pemberani naik gunung. Itu kan hanya mungkin 1 menit tapi betul-betul terkesan. Itu sangat mahal sekali. Semangatnya seperti itu. Ya, cara untuk ngedit foto, ngedit videonya juga luar biasa. Ya, itu yang patut ditiru. Jadi Imam Qurtubi mengatakan, ya, jangan terlalu berharap mendapatkan surga kalau usahamu untuk mendapatkan surga itu masih sebanding dengan para pemburu neraka itu memburu neraka dalam mengajak kepada keburukan. Ya. Jadi mereka kan luar biasa itu. Jadi kalau kita ini biasa-biasa saja, itu yang menjadikan kalimat yang paling baik, kalamullah kan paling baik, itu tidak diminati orang. Ya. Jadi bagaimana kita ini berinovasi dalam mengajak orang, ya, dengan berbagai cara. Kalau hanya khutbah itu paling berapa yang dengar mungkin? Mereka tidak suka dikhutbahi. Tapi kalau bisa duduk bareng, ya, duduk bareng dengan para pecinta kopi, kemudian ini setelah itu diajak pelan-pelan buat sambil ngopi, ngajak, kemudian sampai kemudian mau sholat jamaah, itu luar biasa itu, perlu diacungkan jempol. Kalau ngajak dari speaker keras-keras nggak akan didengar. Kenapa? Karena ya memang beda jalur, mereka mengatakan seperti itu. Jadi perlu orang-orang yang tadi bisa nyelinap,
ya, bisa ngajak orang-orang yang jadi tidak kurang suka dengan masjid, itu mereka kemudian menjadi orang-orang yang suka dengan masjid. Itu luar biasa dan pahalanya akan selalu mengalir. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa orang yang menjadi penyebab dan pelaku perbuatan tertentu mendapatkan pahala atau hukuman yang sama, ya. Jadi penyebab itu akan mendapatkan hukuman atau pahala yang sama. Penyebab kebaikan dia akan mendapatkan pahala, penyebab keburukan juga akan mendapatkan dosa, ya. Jadi mari kita menjadi penyebab kebaikan dan perintisnya. Kenapa? Karena ya itu akan terus ngalir. Jadi memang menjadi perintis itu berat, ya, tapi hasilnya luar biasa. Perintis ngaji, perintis apa saja, pokoknya kebaikan, ya, itu akan mendapatkan pahala yang tadi orang-orang yang ikuti setelahnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Jadi orang-orang yang pertama ya, masuk Islam dari baik dari kaum muhajirin dan ansor, mereka memiliki kedudukan yang paling istimewa, ya. Jadi ketika beberapa sahabat itu tertawa ketika melihat kaki Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud ini kan termasuk sahabat yang awal, ya. Sahabat awal masuk Islam. Tapi beliau ini Allah Subhanahu wa taala kasih tadi kakinya yang satu kecil, ya, yang satu kecil tapi luar biasa beraninya, ya. Jadi ketika beliau ini masuk Islam syahadat, kemudian beliau ini berani yang datang ke Ka'bah kemudian membaca keras-keras Al-Quran itu, sampai kemudian dipukuli, ngajak ke dakwah dipukuli, kemudian datang Rasulullah SAW kemudian menghibur beliau. Jadi ketika beberapa sahabat itu ketawa melihat kakinya Ibnu Mas'ud, maka Rasulullah marah-marah. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini termasuk sabiqunal awwalin, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Beliau katakan kalau seandainya betisnya Ibnu Mas'ud itu ditimbang dengan gunung Uhud, maka lebih berat betisnya Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena beliau ini termasuk orang-orang yang sabiqunal awwalun, ya. Maka mari kita menjadi perintis kebaikan, ya. Kenapa? Karena luar biasa pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya. Jadi siapa yang menjadi penyebab kebaikan ataukah keburukan, dia akan mendapatkan yang sama. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Zaid bin Khalid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan, menyiapkan dana orang yang mau berjihad fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihadnya orang tersebut. Nah, ini kan orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas punya harta, biar dia sibuk, ya, dia nyiapkan perbekalan orang yang mau pergi berjihad. Demikian juga waman khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menanggung keluarga orang yang pergi berjihad fi sabilillah, dia juga akan mendapatkan pahala. Nah, yang seperti inilah yang Rasulullah SAW sadarkan kepada cara beliau dalam membangun masyarakat Islam di awal, agar masyarakat Islam Madinah ini menjadi kuat. Maka beliau persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Setelah itu kemudian beliau menyampaikan hadis-hadis yang seperti ini. Hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya seperti dia cinta untuk dirinya sendiri, ya. Seperti itu. Kemudian hadis seperti ini. Jadi agar orang itu tidak hidup sendiri,
tidak hidup memikirkan dia, istri dan anaknya saja dan 7 keturunannya. Ya, itu bukan ajaran Islam. Tapi ajaran Islam itu adalah bagaimana dia itu hidup, dia bisa nikmati untuk anak istrinya, cucunya itu bukan tanggung jawab dia. Jangan terlalu jauh melihat. Dan kamu manfaatkan untuk dirimu, yaitu untuk sedekah tadi itu, membangun akhiratmu. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau kita seperti itu, boleh jadi itu menjadi penyebab luasnya, lapangnya rizki keturunan kita, cucu-cucu kita itu. Dibandingkan kita habis untuk tadi nyiapkan 7 keturunan, ya, belum tentu mereka doakan kamu, kan gitu. Jadi bagaimana anak kamu ini terjamin, istri juga terjamin, tapi sisanya jangan lupa tadi untuk agama kamu. Ya. Demikian juga dalam menanggung orang yang taklim, orang yang thalabul ilm, itu juga mendapatkan pahala yang sama. Dan itu boleh jadi menjadi sebabnya lancarnya rezeki kita. Sebagaimana dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Anas bin Malik, yang menuturkan kana akhwan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana haduhuma ya'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Ada 2 orang bersaudara. Ya, satunya semangat hadir taklimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sempat kerja. Kenapa? Karena dia tadi pengen memburu ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya, sadar bahwasanya Rasulullah paling berapa tahun hidup, ya. Mumpung kesempatan ketemu dengan Rasul, maka dia fokuskan belajar dengan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan yang satunya lagi yahtarif, untuk membiayai tadi, dia kerja untuk menanggung saudaranya atau adiknya yang belajar ini, belajar kepada Nabi. Fasyakal muhtarif akhahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kerja ini, kakaknya ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini nggak bisa hadir majelis kamu. Kenapa? Karena saya bagian yang kerja untuk mengkafil adik saya yang belajar kepada kamu dan keluarga. Maka kata Rasulullah SAW, faqala la'allaka turzaku bih. Boleh jadi kamu itu mendapatkan rizki, lapang rizki itu karena itu, karena kamu menanggung adik kamu. Ya, jadi rizki itu antara satu orang dengan yang lainnya kan berbeda-beda, karena Allah membagi. Ya. Jadi boleh jadi lancarnya rizki kita itu karena mungkin memang jatah rizki istri kita itu yang banyak, sehingga sebelum menikah kita seret rizkinya. Kemudian setelah menikah dengan si fulana, karena jatah rezeki dia banyak, kita lancar sekali sehingga kaya raya. Maka jangan kemudian setelah itu buat masalah lagi kemudian ini dibuang, saya kaya. Boleh jadi kamu setelah itu kemudian hilang itu, karena jatah rezeki kamu aslinya sedikit. Ya, karena pernah ada kisah seperti itu. Ada ustadz yang mengatakan ada orang keluarga Arab itu di Surabaya itu ngambil anak yatim, mengkafil anak yatim. Ya. Sebelumnya dia melarat, kekurangan. Ketika mengkafil, mengambil, mengasuh anak yatim ini, tiba-tiba langsung menunjak rezeki dia itu lancar. Ternyata ini anak yatim ini yang kemudian rezeki, sehingga kaya raya. Anaknya juga ada, pertama kan ngangkat, kemudian setelah itu punya anak, ya, kaya raya. Ketika meninggal, anak yatim ini nggak dapat jatah karena hanya anak asuh. Anak-anak aslinya ini yang kemudian dapat jatah banyak, sangat kaya raya, bagi banyak, artinya luar biasa. Ya. Kemudian anak yatim ini kemudian dinikahi, perempuan ini dinikahi oleh orang lain, jarak mungkin 5 atau 10 tahun itu biasanya kan ketahuannya di situ. Ini rezeki punya siapa ini? Ya. Ketahuannya di situ. Ternyata anak-anaknya yang dapat warisan luar biasa ini jatuh miskin. Sedangkan anak yatim ini yang menikah dengan seseorang ini langsung
kaya raya. Nah, ternyata selama ini dari situ kemudian bisa dipahami. Ternyata selama ini yang jatah rezeki banyak itu ya anak yatim ini. Ya, makanya kita dianjurkan tadi itu ada kafil anak yatim ya, atau yang lainnya. Jadi kalau rezeki kita ini kita rasakan ini seret, ya, maka salah satu solusinya adalah cari anak yatim atau kafil ya, menanggung anak sekolah mondok atau yang lainnya. Boleh jadi itu nanti menjadi pembuka rezeki ya. Kenapa? Karena boleh jadi jatah rezeki itu ya di situ anaknya itu, anak yatim itu atau anak yang tadi. Jadi jangan kemudian tadi bertahan dengan kekurangan ya sudah, kemudian ya dicoba. Siapa tahu ada dengan usaha tadi untuk nanggung diri saya saja kurang apalagi. Nah, ya harus perlu keberanian ya. Jadi beramal untuk agama ini perlu keberanian. Karena di situ ada barokahnya tadi. Jadi kalau Allah katakan itu akan membuka pintu rezeki seperti dalam hadis ini, kita nanggung dakwah, nanggung orang anak yang mondok dan yang lainnya itu sebagai pintu rezeki. Maka ketika kita itu tadi agak seret, maka coba cara ini ditempuh. Dan banyak wali santri itu ya ngatakan seperti itu. Dulu ketika mondokkan anak, masya Allah jualan lancar, tapi ketika anaknya sudah lulus pondok, seret setelah itu jualan ya seperti sebelumnya memondokkan anak. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah agar kita menjadi penyeru kebaikan, yaitu menjadi penerus dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas utama seorang Nabi itu adalah dakwah, dan kalau kita bisa menggantikan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Dan Rasulullah dan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, ya, surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah katakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili," ini adalah jalanku. Inilah jalanku, yaitu apa? Ad'u ilallah ala basirah, yaitu menyeru orang kepada Allah agar mendekat kepada Allah ala basiratin, di atas petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dalam surat Fussilat 33, ya. Jadi untuk meyakinkan bahwasanya barang dagangan kita ini adalah yang terbaik, paling kualitas, ya, maka Allah katakan, "Kul," katakanlah. Bukan kul, ya, itu yang tadi, tapi ayat ini adalah waman ahsanu qalan. Siapakah orang yang terbaik perkataannya dibandingkan orang yang menyuruh, mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Dia menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, dan dia beramal soleh, dan dia mengatakan innani minal muslimin, ya. Jadi ini adalah penyemangat bagi kita bahwasanya kita adalah orang yang pengen memantaskan diri dengan Rasulullah SAW, memiripkan diri dengan Rasulullah. Maka tugasnya juga seperti itu, yaitu menjadi para penyeru kebaikan, ngajak yang gak usah mulu-mulu, yang paling ringan-ringan. Ya, kalau kita bisa berhasil mengerjakan sesuatu, ngajak ke masjid, itu kan paling ringan. Nah, ngajak zikir, ucapkan begini. Kalau kita temukan satu kalimat zikir itu yang luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita, kita sampaikan, kita ceritakan kepada orang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW memberikan iming-iming terbaik dalam riwayat Bukhari Muslim, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Demi Allah, kalau seandainya engkau berhasil mengajak satu orang, ya, untuk ke masjid untuk mendapatkan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaraan kamu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan kendaraan yang termewah. Kalau hari ini Ferrari ataupun yang lainnya, lebih baik itu tadi kamu bisa gandeng orang, ya. Kalau kamu nggak pandai berbicara, ya gandeng, ngajak ke taklim, ngajak ke ini, ya. Maka diantara tadi ziaratus sholihin, ngajak orang untuk ziarah kepada orang-orang soleh, itu kan amalannya luar biasa, ya. Kenapa? Karena kita akan tadi, selain kita mendapatkan siraman rohani, kalau kita ngajak orang itu kita akan mendapatkan pahalanya tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita berburu, ya, berburu amal yang berkah untuk melipat gandakan umur, ya. Di antara amal keberkahan itu adalah ilmu, amal keberkahan itu adalah dakwah, ya. Kita harus sadar diri umur kita ini terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi kita pilihan-pilihan amal yang menjadikan umur kita terus bertambah dan ngalir terus pahalanya. Rasulullah katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Hadis ini sangat kita hafal karena dari dulu kita dengar. Cuman penerapannya itu yang berat, ya. Jika manusia itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Sodaqah illa min salas, sodaqatin jariyah, yaitu sedekah yang jariyah.
Maka kalau yang punya harta jangan keliru mencari tempat sedekah. Nah, cari yang produktif, yang terus dimanfaatkan, mengalir pahalanya. Jangan sampai kemudian milihnya salah pilih sehingga macet, ya dapat pahala sekali toh. Jadi jariyah itu adalah yang selalu langsung dinikmati, ya, diamal sehingga ngalir, manfaatnya terus mengalir, maksudnya seperti itu. Selama manfaatnya mengalir, maka pahalanya juga mengalir. Ilmin yuntafa' bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Waladin sholihin yad'ulah, dan yang paling puncak, paling penting, yang paling merangkum semuanya adalah anak soleh yang mendoakan, ya. Kenapa? Karena yang bisa mendoakan orang tua itu anak soleh. Kenapa? Karena anak gak soleh itu, jangankan doakan orang tua, doakan untuk dirinya saja gak sempat. Kalau dia doa terhalang oleh dosa-dosanya, kan gitu. Maka Rasulullah katakan waladin sholihin yad'ulah. Maka sebaik-baik investasi itu adalah anak soleh, pendidikan anak. Maka jangan hitung-hitung kalau mau memondokkan anak, nyekolahkan anak yang islami. Kenapa? Karena itu investasi yang terbaik, karena pahalanya selalu mengalir. Dan kesadaran para sahabat itu pada sini, ya. Jadi wakaf pada amalan-amalan yang jariyah ini. Seperti Umar, beliau datang kepada Rasulullah ketika mendapatkan bagian tanah ghanimah di Khaybar, sangat subur. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya, ini disampaikan oleh putra beliau Ibnu Umar, ya. Qala shaba Umar ardon bi Khaybar fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'mirhu fiha. Jadi Umar mendapatkan bagian tanah yang sangat bagus di Khaybar, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'mir, ya, ngajak ngobrol, musyawarah, ngambil pendapat beliau, minta pendapat beliau. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini asabtu ardon bi Khaybar lam usib malan qad huwa anfas indi minhu. Ya Rasulullah, aku mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Tanah ini belum pernah aku mendapatkan tanah sebaik itu ya Rasulullah. Ini paling subur, paling bagus, ya. Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta, ya, biha. Kalau bisa, wahai Umar, ya, usul Rasulullah itu, jadi itu tanah itu tetap milikmu, tapi hasilnya itu kamu sedekahkan, kamu wakafkan hasilnya, sehingga terus mengalir, ya. Dan Umar setuju dengan usulan Rasulullah SAW tersebut. Sehingga tadi, ya, maksudnya yang kita garis bawahi itu adalah bagaimana kesadaran para sahabat itu untuk mendapatkan amalan yang ngalir, ya. Jadi, dan itu yang nggak tanggung-tanggung, yang dipilih itu adalah yang terbaik, harta yang terbaik itu yang kemudian yang dipakai menjadi aset akhirat. Bukan yang harta yang nggak dipakai, ada tanah yang mati kemudian ini, tapi mereka itu cari yang terbaik, yang paling ngalir, yang paling subur, itu dipakai untuk wakaf Islam. Demikian juga Khalid bin Walid. Amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah. Demikian juga Khalid bin Walid, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka semaksimal mungkin memilih harta-hartanya ini yang bisa untuk ngalir pahalanya setelah mereka meninggal, diwakafkan, ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar tadi ngalir terus. Dan wakaf itu bukan menjelang mati, ya. Wala, jangan kamu tunda, wala tumhil, kata Rasulullah, hatta idza jaa, ya, sampai ketika datang kematian atau ketika ruh sampai kerongkongan, sudah menjelang wafat, baru li fulanin kada wa li fulanin kada. Ini kasihkan ke ini masjid ini kasihkan ke ini. Waqad kana li fulan. Padahal itu sudah menjadi hak ahli warisnya, bukan menjadi milik dia. Orang kalau sudah sekarat itu sudah enggak dipegang, itu kata-kata, sudah menjadi hak ahli warisnya. Maka marilah kita betul-betul memaksimalkan waktu kita, kesempatan kita untuk tadi berburu amal barokah. Salah satu diantaranya adalah dakwah, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang menyeru kebaikan sudah menjadi sunatullah bahwa setiap menyeru kebaikan akan ada penentangan, Ustaz. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ada kisah panjang tentang dua orang dari Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Setiap ahli ibadah ini menyeru kepada kebaikan, selalu saja diejek oleh ahli maksiat. Di akhir kisah itu ahlul maksiat qadarullah dimasukkan ke dalam surga dan ahlul ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka. Kita minta nasihatnya, Ustaz, supaya kita jangan sampai gampang menyerah, gampang putus asa dalam menyeru kebaikan, Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hadis itu menguatkan kepada kita agar kita ini tidak gampang putus asa kemudian mengklaim seseorang, menvonis seseorang kau ini ahlun nar. Karena kita tidak tahu hasil akhir seseorang. Ya, karena tadi kita harus optimis saja. Tugas kita itu adalah menyampaikan. Adapun hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nyampaikan dengan gembira, kan gitu. Kalau kita yakin seperti itu kan kita bisa nyampaikan dengan gembira. Yang penting saya nyampaikan, ya. Dapat ya alhamdulillah, gak dapat ya yang penting saya sudah jalankan tugas, ya. Jangan mudah menvonis seseorang. Oleh karena itu yang Rasulullah SAW seperti itu yang beliau. Jadi ketika beliau dilempari batu oleh penduduk Taif, datang malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya bahwa malaikat penjaga gunung siap nunggu perintah. Kalau kamu mau, malaikat ini akan jatuhkan gunung itu ke penduduk Taif, ya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kaidah. Jadi kalau generasi ini tidak bisa ditembus, semoga anaknya. Kalau nggak bisa anaknya, cucu-cucunya, ya. Dan beliau katakan, dan beliau berdoa, semoga, tapi aku menginginkan, ya, aku menginginkan dari mereka ini akan terlahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, ya. Setelah itu kemudian penduduk Taif ini menjadi penduduk yang taat kepada Allah, dan Ibnu Abbas itu kemudian dia membuat tadi sekolahan di Taif, ya. Jadi ditulis di buku-buku itu ditulis bahwasanya sekolah yang didirikan para sahabat itu, kalau Ibnu Umar itu kan di Mekah, kalau Ibnu Abbas ini kalau Ibnu Umar di Madinah, kalau Ibnu Abbas di Mekah. Saya kira di Masjidil Haram, ternyata itu adalah di Taif. Sampai sekarang kan ada Masjid Ibnu Abbas, ya. Jadi itu menunjukkan keberkahan doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak mudah putus asa. Kalau generasi ini, generasi tua-tua tidak bisa didakwai, diincar yang bawahnya, ya. Bawahnya nggak bisa, doa semoga cucunya nanti gini, ya. Jadi itulah semangat dakwah Rasulullah SAW yang patut kita miliki juga, ya. Tapi kan masih dapat pahalanya, Ustaz, ya. Ya. Walaupun yang diajak itu nggak mau, Ustaz. Dapat pahala dakwah, nyampaikan keberkaitan yang baik. Nyampaikan. Ya. Jadi pahalanya satu. Kalau diajak kan dapat double terus ngalir, kan gitu. Namanya usaha. Kadang berhasil, kadang tidak, ya. Harus selalu mencoba, ya. Kalau selalu mencoba, ya, kalau di dunia saja kita mencoba berbagai usaha, ketika gagal kita ketawa, coba lagi, kan gitu. Kenapa dakwah nggak ketawa? Iya. Ya, monggo satu lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Iya, Mas Tri. Mik. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang kebatilan yang terorganisir harus dilawan dengan kebaikan yang terorganisir pula, Ustaz. Jadi realitanya akhir zaman ini kan yang seperti kita sama-sama ketahui, ini ketika kebaikan ini diseru atau atau orang-orang yang baik ini berkumpul, seringkali justru ketika beda pendapat bikin jamaah baru. Ketika beda pendapat bikin jamaah baru. Nah, ini kan justru malah lebih jauh dari terorganisir kebaikannya tadi, Ustaz. Nah, itu buat saya pribadi mungkin yang masih muda ini dan teman-teman yang lain yang masih muda, apakah ada trigger atau jangkar tertentu, Ustaz, yang bisa menjadikan kita lebih banyak berperan tapi tidak baperan gitu, Ustaz? Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkadang memang itulah pinternya setan, ya, pinternya setan. Jadi kalau yang tadi sebagaimana yang kita sampaikan, kita bahas ini, bagaimana kita ini bisa semangat, ya, semangat mengolah lahan, semangat dakwah, semangat mengolah lahan, ya. Sehingga ketika kalau hanya di satu tempat kemudian ini gak dikembangkan di yang lain, maka nggak berkembang, ya. Maka dianjurkan tadi mengajarkan semangat untuk buka rumah Quran, seperti buka rumah Quran dan yang lainnya terus. Nah, cuman setan tadi, ya, setan itu tidak tinggal diem. Ketika ini sudah buka lahan baru, kemudian ya dia akan mempengaruhi untuk pecahnya tadi itu. Kalau tadi yang diacungkan jempol itu seorang bisa memisahkan antara suami dan istrinya, demikian juga setan akan ngacungkan jempol ketika bisa memisahkan antara satu kelompok muslim dengan satu kelompok muslim yang lain, ya. Ini yang diacungkan jempol, yaitu dengan adanya tadi pertikaian. Ini yang harus kemudian di manage dengan baik. Jadi kita disemangati, dianjurkan untuk mengembangkan. Tapi kita harus tadi berusaha agar umat Islam ini, kita sesama tadi kelompok-kelompok ini itu tetap bersatu, terkoordinir. Karena al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi dengan kawan-kawan kita yang kemudian buka cabang baru, buka ini, ya kalau bisa tetap sambang ke yang lama, terus kumpul bagaimana duduk bareng. Ketika komunikasi ini terjalin akan terjaga ukhuwah. Tapi ketika komunikasi itu tidak terjalin, maka ini mudah. Setan tadi kan incarannya tadi bagaimana membuat keretakan. Itu yang diacungi jempol. Keretakan antara suami istri, apalagi terlebih keretakan antara ini umat Islam. Kalau suami istri korbannya cuma berapa toh? Ya, suami istri anak kan gitu. Korbannya cuma itu. Tapi kalau keretakan dua kelompok ini, oh itu berapa korbannya? Banyak ini. Apalagi sampai kemudian tengkar dan yang lainnya. Jadi marilah kita tadi, kalau kita berpikirnya luas, ya, maka bagaimana kita membesarkan dakwah ini sehingga kalimat Allah itu betul-betul tadi, betul-betul Islam itu dipandang adem. Jangan sampai kemudian kita menampilkan menampilkan perpecahan sehingga gak usah ini taklim ini nanti tengkar, nanti tempur. Dan biasanya tadi berangkat dari hulu, pemahamannya ekstrim. Setan itu masuknya kepada situ. Jadi ketika ini memunculkan baru, ini yang baik-baik itu banyak
banyak apa kekurangannya di sini. Nah, itu setannya di situ, masuk di situ. Ya, itu namanya setan berjenggot nanti kan seperti itu kan, masuk di situ sehingga anti ini, kemudian jangan sholat di sana, kemudian macam-macam. Ya, jadi kesadaran seperti ini penting. Ya. Kesadaran agar kita ini tetap menjaga ukhuwah, agar membesarkan kalimatullah. Ya, Islam ini yang jaya, Islam ini yang dipakai, itu yang harus ada kerjasama. Ketika ada kerjasama, gerakan Islam ini kuat. Tapi ketika tidak ada kerjasama, ya akan mudah terpatahkan dan akan kocar-kacir. Ya. Jadi mereka ahlul batil saja dikontrol oleh iblis tadi itu, ada apa? Biar ada komunikasi itu ada apel, ketemu. Laporan begini, kemudian agar apa? Agar ada komunikasi, kemudian menemukan cara-cara baru. Oh, ini berhasilnya bagaimana? Oh, karena begini. Nah, demikian juga tadi kelompok-kelompok Islam itu kalau bisa tadi bisa ketemu, ada yang makanya tadi dalam Islam itu anjuran untuk tetap menghormati yang tua, mendengarkan pendapat dan yang lainnya. Jadi yang muda, yang semangat muda ini terus berkreasi, tapi jangan lupa minta nasihat dari orang tua. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada komunikasi nanti akan rusak tadi itu. Jadi kesadaran itu penting. Jadi mari kita tadi demikian juga mereka-mereka yang menjadi puncak pimpinan, ya, kelompok-kelompok ini agar mendinginkan suasana. Ketika ada yang biasa namanya manusia itu ada namam, orang yang suka manas-manasi gini-gini, hendaklah dia kemudian mendinginkan sehingga intinya ada komunikasi. Kalau ada komunikasi insya Allah akan tetap terjalin ukhuwah. Ya, terakhir saya sedikit tanya Ustaz. Ya. Latar belakang orang itu kan semuanya kan tidak baik Ustaz. Tidak mesti baik maksud saya. Kadang-kadang ada juga yang mempunyai latar belakang jelek. Artinya bahwa ketika orang itu pada dulunya jelek, suka mengajak kejelekan, itu kan pahalanya maksudnya dosanya kan terus mengalir. Sedangkan orang itu sekarang umpamanya taubat Ustaz, sudah taubat, dan apakah pahala yang dulu ketika dia mengajak kejelekan itu masih mengalir? Dosa dulu. Ya. Apakah masih mengalir Ustaz? Ya, jadi tergantung usaha dia. Makanya tobatnya orang yang dosanya ringan itu berbeda dengan cara tobatnya orang yang dosanya berat. Jadi kalau orang dosanya tadi berat, maka dia dituntut untuk tadi lebih maksimal lagi untuk menghapus dosa-dosa yang lalu dengan mengatakan oh itu keliru, kemudian ini. Dengan itu akan menjadi tadi penutup. Tapi kalau dia kemudian yang penting sudah astagfirullahaladzim, kemudian itu belum ini. Jadi taubatan nasuha itu adalah yang sungguh-sungguh, dan antara tadi maka kita harus sadar diri dosa apa yang kita perbuat. Kalau dosanya hanya biasa-biasa mungkin tadi cukup dengan istighfar. Tapi kalau dosa yang kita kerjakan itu luar biasa, maka perlu penghapus yang luar biasa. Sama seperti baju tuh. Baju kalau terkena kotor debu aja ya cukup sekali cuci pakai sabun ini. Tapi kalau itu kena getah apa gitu kan harus baik clean macam-macam yang harus turun dipakai. Sama seperti dosa seperti itu. Jadi kalau kita ini ya tadi harus sadar diri, kalau dosa saya besar menghapusnya juga harus tadi sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Jadi harus ada tadi usaha dari masing-masing agar kesadaran agar bisa terhapus dosa-dosa tersebut, baik yang jariyah apalagi yang jariyah. Ya. Maka kalau dia jadi bisa ngajak orang kepada keburukan, maka diganti ngajak orang kepada kebaikan. Maka seperti Wasih yang membunuh Hamzah, ya.
Jadi karena disuruh oleh siapa itu wanita ini, dia katakan, dan tobat saya ini aku akan, kalau dahulu saya ini pernah membunuh orang yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW, yaitu tadi Hamzah paman beliau, maka sampai Rasulullah nggak mau ngelihat, terima tobatmu tapi jangan di sini. Maka dia katakan seperti itu, sebagai bentuk taubat saya akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Islam. Musailamah al-Kadzdzab ini berhasil dia bunuh itu. Ya, jadi harus seperti itu baru bisa ini. Wa'ad bi'il, makanya Rasulullah katakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Kalau keburukan sebelumnya itu adalah kecil, ya mungkin dengan istighfar sudah cukup. Tapi kalau keburukannya berat, ya harus sampai tadi. Makanya sebagian sahabatnya tadi, bentuk taubat saya, semua harta saya wakafkan fisabilillah. Ka'ab. Ya. Kenapa? Karena saya ngerjakan suatu keburukan yang tadi sampai saya tidak diajak bicara oleh Rasulullah. Dan ketika mendengar taubatnya turun dari Al-Quran itu, kemudian sebagai bentuk taubat saya lepaskan semua harta saya fisabilillah. Ya, itu contoh taubatnya yang nasuha, ya. Bukan hanya sekedar astagfirullah kemudian selesai. Ya. Iya, jazakumullah khairan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Tetapi sedikit sebuah pengalaman yang saya lakukan di lapangan, artinya bersama orang-orang, Ustadz. Ini sedikit cerita, Ustadz. sambil diringkesi nggak apa-apa. Saya itu kemarin ketemu sama orang yang ya mungkin sedikit ya opong, sampai tatoan itu luar biasa, banyak tato. Setelah saya kasih tahu, nek wong Islam iku kabeh iku insyaallah mlebu swarga. Ya, insyaallah gitu seneng. Ya. Karena apa? Karena dia takut mau berbuat baik, takut. Mau berbuat baik takut, artinya mau istilah mau bertaubat itu takut. Mergo iling-iling dosa, iling-iling apa latar belakang yang dulu dia kerjakan, bahkan mosok aku iki sik pantas taubat tatoku kaya ngene gitu, seperti itu. Jadi saya katakan seperti itu, insya Allah kabeh ku mlebu swarga. Sing penting siji sampean gelem api, nek iso apa tambah api ya tambah bagus gitu kan. Insya Allah itu akan memberikan sebuah motivasi, karena orang seperti itu kayaknya ya nek dibilangi langsung seperti itu minder, waduh gak mungkin aku iki iso api kan, seperti itu ya. Karena yang disampaikan kepada Ustadz Hambal ini, insya Allah teman-teman yang hadir di sini ataupun yang sedang menyaksikan siaran live streaming kami, insya Allah ingin berbuat baik, ingin menjadi perubahan yang luar biasa, maka yo digaspol ya Ustadz Hambal. Kita tutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.